Shalom, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan seputar tentang janda atau duda yang menikah lagi, apakah boleh melayani Tuhan. Ini pengalaman saya pribadi. Kalau ada pro kontra, itu adalah hak kalian untuk berpendapat atau berkomentar. Tapi menurut saya pribadi, satu, kalau memang janda duda itu pada waktu mereka bercerai, hidupnya belum di dalam kebenaran 100% kepada Tuhan, belum mengenal Tuhan dengan betul, dengan baik, lalu mereka bercerai lalu menikah lagi, mendapatkan sosok yang takut Tuhan gitu ya, saya rasa Tuhan kasih kesempatan kedua. Karena Tuhan melihat yang terakhir dilakukan, masa lalu tidak dilihat lagi. Dan itu harus ada bimbingan rohaniawan supaya mereka hidupnya di dalam kebenaran yang Tuhan mau. Begitu ya. Karena kalau mereka sudah tahu kebenaran, mereka tidak akan bercerai. Sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang sudah menikah lalu bercerai, kecuali mereka pada waktu menikah punya modus-modus yang lain yang tidak sesuai dengan hakikat orang itu untuk berkeluarga ya. Mungkin mereka punya modus lain seperti kawin kontrak dan sebagainya, itu saya di luar itu, saya tidak membahas itu. Yang saya bahas di sini adalah apakah layak duda atau janda menikah lagi lalu melayani Tuhan. Itu tadi syaratnya, pada waktu mereka bercerai memang mereka belum mengenal Tuhan gitu ya, lalu mereka mulai hidup baru dan mereka mungkin mendapatkan pasangan yang takut Tuhan, yang cocok jadi imam keluarga atau penolong atau istri atau suami yang memang hidupnya melayani. Siapa bilang Tuhan tidak kasih kesempatan? Tuhan kasih kesempatan itu, asal ya kembali ke Yerusalem inti dulu ya. Dalam keluarga itu memang bisa menjadi teladan, buahnya juga sudah kelihatan gitu ya. Jadi kita pelayanan bukan semata-mata karena kita ini tidak melakukan pelayanan takut dosa, tidak. Pelayanan itu panggilan, kita punya panggilan masing-masing gitu ya. Dan seandainya kita ini semua pernah gagal dalam hidup yang masa lalu, Tuhan selalu kasih kesempatan kedua itu. Asal waktu kita diberi kesempatan ini, jalan kita memang sudah menurut kehendak Tuhan ya, tetap di jalan kebenaran didasarkan firman Tuhan. Tidak ada lagi pembenaran diri di sini. Kalau Tuhan sudah kasih kesempatan dua, pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena Tuhan mencari orang berdosa. Tuhan memakai apa yang bodoh bagi dunia. Tuhan juga pernah berkisah, suatu pesta ada undangan, tidak ada yang hadir, maka Tuhan menyuruh hambanya untuk mencari orang yang di jalan-jalan, di lorong-lorong gelap. Itu kita, itu kesempatan kita, karena mereka yang diundang tidak mau hadir. Itu kesempatan kita, Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan keselamatan, untuk menerima panggilan itu sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan kasih. Dan Tuhan yang melihat hati gitu. Pasti akan ada yang menilai kita negatif, atau yang dibilang kita tidak layak, atau takut pengajaran kita waktu pelayanan itu salah. Nah, ini juga perlu tidak langsung melayani ya, karena kalau kita mau melayani itu harus tahu diri juga. Takutnya kita jadi batu sandungan gitu, sebagai janda atau duda yang menikah lagi lalu melayani ya, kita yang tahu diri sendiri. Karena pelayanan kan tidak harus di mimbar gitu ya, kita melayani, mendoakan orang sakit di rumah sakit, kita menjadi tim doa, ikut tim besuk gitu ya. Pasti banyak pelayanan yang Tuhan buka sesuai dengan talenta kita gitu. Dan siapa bilang juga memang kalau umpamanya mereka dipakai untuk bicara di suatu mimbar, pasti itu untuk kesempatan khusus gitu, memberi semangat kepada mereka yang pernah gagal dalam rumah tangga bahwa ada kesempatan kedua.
Tuhan tidak melihat masa lalu, Tuhan melihat yang sekarang. Itu intinya. Dan Tuhan mencari hati sebagai hamba. Tuhan tidak melihat status, Tuhan tidak melihat fisik, Tuhan tidak melihat apapun. Tuhan yang melihat itu hatimu. Dan itu juga Tuhan yang taruh. Jadi bukan kuat gagah kita jika kita bisa melayani atau terpanggil untuk melayani Tuhan. Jadi intinya begini ya, hal kerajaan surga itu tidak makanan, minuman, atau kawin mengawinkan, tidak seperti itu. Intinya itu mereka yang terpanggil harus memenuhi panggilan itu. Jalan hidup mereka itu, masa lalu mereka itu melengkapi untuk masa depan mereka dalam pelayanan mereka. Mungkin yang para janda duda yang gagal dalam rumah tangga ini harus mengalami itu. Nanti mereka hidup baru bisa membagikan pengalaman mereka kepada mereka yang belum menerima kabar sukacita itu. Kita sudah tahu, kita sudah pernah mengalami bagaimana mereka, kita layani mereka. Tapi pelayanan kita harus benar. Kalau mereka datang kepada kita, mungkin pikiran mereka, kok kita boleh ya, sudah gagal rumah tangga lalu menikah lagi, kok boleh. Pikir mereka, mungkin mereka juga akan dibenarkan, mereka akan bercerai dengan pasangannya, mengikuti teladan kita. Itu tidak begitu. Kalau mereka ada datang pada kita karena masalah dengan pasangan mereka, sebaiknya kita harus arahkan mereka bahwa Tuhan itu membenci perceraian. Dan jika memang nekat bercerai, harga yang dibayar itu sangat mahal dan berat. Lika-liku kehidupan ya, tabur tua itu akan berjalan, apalagi kalau kita punya anak. Gitu ya. Itu akan berjalan. Kita juga harus memahami hal itu. Kita harus mengarahkan mereka untuk tidak boleh bercerai. Kalau mereka bertemu kita, itu maksudnya kita larang mereka untuk berpisah atau bercerai, karena perceraian itu dibenci Allah dan itu yang dimau iblis. Gitu. Jadi kita harus bawa mereka, kita harus jadi juru damai buat mereka. Gitu. Dan yang sudah terlanjur, tidak apa-apa, itu bagian kita untuk membimbing. Tidak harus menikah lagi. Kalau mereka mau melayani, mereka yang sudah bercerai itu lebih baik kalau kuat tidak usah menikah lagi, supaya mereka bisa hidup kudus dan dilayakkan untuk melayani. Begitu. Kalaupun akhirnya mereka harus menikah lagi, Paulus bilang tidak apa-apa daripada hidup dalam hawa nafsu. Tapi pernikahan yang kedua ini harus menurut kehendak Tuhan, tidak main-main lagi ya. Paling tidak mereka harus menikah dengan pasangan yang cerai mati atau yang belum pernah menikah, supaya masalah tidak bertubi-tubi datang dalam rumah tangga mereka. Akan alangkah lebih baik harus menikah dengan itu tadi, yang cerai mati atau yang belum pernah menikah. Itu maksudnya itu bukan tidak ada di Alkitab, tidak ada, tapi itu untuk kebaikan kita dalam pelayanan, supaya kita tidak tersandung gitu ya dengan keluarga-keluarga pasangan kita nanti gitu. Jadi kita bisa fokus di dalam pelayanan. Jadi tujuannya kalau menikah lagi itu untuk kemuliaan Tuhan atau enggak. Kalau hanya untuk hawa nafsu, jatuhnya akan tidak sampai di garis finish. Tapi kalau untuk kemuliaan nama Tuhan, kita bersama bisa sampai ke garis finish. Jadi dilihat dulu mau menikah lagi itu tujuannya apa gitu ya. Nah, harus banyak minta hikmat Tuhan di sini. Tapi saya menghimbau, kalau mereka yang saat ini sedang ada permasalahan dalam rumah tangganya, jangan sekali-sekali memutuskan untuk bercerai. Ingat ya, perkara kita tuh tidak hanya ada di dunia ini ya. Kita harus memandang perkara yang di atas. Perkara yang di dunia ini akan ada terus. Kalaupun nanti menikah lagi, apa dikira masalah selesai? Itu tidak. Jadi selesaikan masalahmu. Perceraian bukan jalan keluar gitu. Kita harus lihat juga anak-anak kita yang akan menanggung kesalahan kita. Jangan sampai itu terjadi. Jadi pesan saya di sini, isi hati saya, jangan takut melayani gitu. Jangan takut pelayanan. Dimanapun Anda berada, ya harus berdampak positif, karena tidak semua orang juga tahu hidup kita, masa lalu kita. Mereka, kalau kita diperlukan untuk bersaksi, kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau tidak usah disampaikan itu ya. Kalaupun mereka nanti mendapatkan manfaat, dampak positif dari pelayanan kita, itu karena Tuhan ada
bekerja sama dengan kita gitu ya, bukan karena kuat gagah kita juga. Jadi Tuhan itu yang mengurapi pelayanan kita dilayakkan. Tapi kalau kita yang seperti kita ini melayani lalu buahnya tidak baik, kita jangan melayani dulu, perbaiki diri dulu dan keluarga. Jadi harus ada pemberesan dulu di sini, pendamaian, berdamai dulu dengan setiap orang, dengan diri sendiri, dengan setiap orang dan dengan Tuhan. Ya, baru kita melangkah untuk melayani.